Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim di NIM 2892250098 Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan matkul Ekonomi Makro dengan dosen Bapak Hendra Permadi STMM. Kali ini saya akan mempresentasikan penentuan kegiatan ekonomi, penandanan, klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong mazhab klasik berkeyakinan perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat pergunaan tenaga kerja penuh. Pengangguran dalam tenaga kerja yang tersedia menurut ahli-ahli ekonomi klasik bukanlah keadaan yang selalu berlaku dalam perekonomian. Menurut mereka, pengangguran tenaga kerja merupakan keadaan yang berlaku secara sementara saja. Pandangan ini didasarkan kepada dua keyakinan yang berikut. Satu, fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran arogat dan penerimaan arogat tercapai pada penggunaan tenaga kerja penuh. Yang kedua, fleksibilitas tingkat upah mengadakan keadaan di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya, walaupun dalam zamannya ahli-ahli ekonomi klasik ini selalu juga dijumpai pengangguran yang cukup serius di berbagai negara. Keyakinan tersebut masih tetap belum mengalami perubahan sehingga John Maynard Keynes mengukuhkan kritik-kritik terhadap pandangan itu. Dalam bukunya The Greatest Tenets of Employment, Interest and Money, di dalam buku tersebut, satu, mengemukakan kritik-kritik terhadap pandangan klasik mengenai kemampuan mekanisme pasar untuk selalu menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Yang kedua, menciptakan suatu teori baru yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan membutuhkan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Teori ini merupakan landasan utama dari analisis makroekonomi yang ada pada masa kini. Pandangan ahli ekonomi klasik, menurut pendapat ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan. Harus dicatat bahwa dalam perekonomian ini tidak akan terdapat kekurangan, pasti ada permintaan itu. Apabila para produsen menaikkan produksi atau menciptakan jenisnya barang yang baru, maka dalam perekonomian ini akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang tersebut. Maka di dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran dan pertambahan akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Keyakinan ini para ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan dapat dengan jelas dilihat dari pandangan Jean Baptiste Say
1767 sampai 1862, seorang ahli ekonomi klasik bangsa Prancis ini mengatakan penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya. Bahwa seorang ekonomi bangsa Prancis ini dia sampai bilang begitu ya, penawaran ini menciptakan sendiri gitu, pasti ada permintaan. Nah, menurut pendapat, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi. Masalah kelebihan produksi apabila hal itu terjadi adalah masalah sementara. Mekanisme pasar akan membuat penyusunan sehingga akhirnya jumlah produksi akan turun di sektor-sektor yang mengalami kelebihan produksi. Nah, dan akan naik di sektor-sektor di mana permintaan terhadap produksi mereka sangat berlebihan. Nah, berdasarkan kepada pandangan seperti ini, ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa di dalam suatu perekonomian sering sekali ada keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian atau penawaran aggregate pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan terhadap barang-barang tersebut. Nah, permintaan aggregate yang sama besarnya, oleh karenanya kekurangan permintaan tidak akan berlaku. Nah, cara kegiatan ekonomi subsisten. Nah, kebenaran pendapat ini tidak disangkal dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor, di mana penerimaan pendapatan tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal. Nah, dalam masyarakat yang seperti itu, sirkulasi aliran pendapatannya adalah seperti yang digambarkan dalam gambar 1.1. Dalam perekonomian seperti itu, nilai produksi yang diciptakan sektor perusahaan akan selalu sama dengan nilai produksi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Mengapa? Keadaan seperti itu ada diterangkan dalam urian di bawah ini. Nah, pendapatan sektor-sektor produksi atau gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang. Nah, aliran 1 kan perusahaan, manusia itu rumah tangga. Aliran 2 maju lagi pengeluaran rumah tangga konsumsi. Nah, seperti ini siklus aliran pendapatan dalam ekonomi subsisten. Nah, untuk menghasilkan barang dan jasa, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Seperti telah dimaklumi, seluruh faktor produksi itu berasal dari sektor rumah tangga. Nah, oleh sebab itu, keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu gaji dan upah, diterima tenaga kerja, bunga ke atas modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan perusahaan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Nilai seluruh produksi sektor perusahaan adalah sama dengan jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Nah, dengan demikian nilai tersebut atau nilai keseluruhan produksi dapat perekonomian adalah sama dengan nilai-nilai aliran 1, yaitu aliran seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Nah, di samping sebagai persediaan faktor-faktor produksi, sektor rumah tangga merupakan pula konsumen dari barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Maka, sektor rumah tangga akan melakukan pembelian belanjaan ke atas barang dan jasa yang diproduksikan oleh perusahaan. Nah, hal ini juga telah diterangkan sebelumnya. Di dalam perekonomian subsisten tidak terdapat penabungan. Nah, ini berarti seluruh pendapatan sektor rumah tangga akan dibelanjakan. Pendapatan yang diterima yaitu seperti yang ditujukan oleh aliran 1 akan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Dilihat dari aliran 2, oleh karena rumah tangga tidak menabung, nilai pengeluaran rumah tangga aliran 2 ini dapat sama dengan nilai pendapatannya. Nah, aliran 1 dan apabila
sektor perusahaan menaikkan produksinya, maka pendapatan faktor-faktor produksi yang seterusnya pendapatan rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan nilai produksi sektor perusahaan. Nah, karena sektor rumah tangga ini tidak melakukan penabungan, pengeluaran sektor rumah tangga akan mengalami kenaikan dan sama-sama atau besarnya dengan kenaikan nilai keseluruhan produksi. Nah, sekiranya sektor produksi ini menggunakan seluruh faktor-faktor produksi yang ada dalam perekonomian, pengeluaran rumah tangga akan sama dengan nilai produksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi tersebut. Nah, keadaan ini yaitu keadaan yang dimana mengeluarkan sektor rumah tangga akan selalu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Nah, itu pada waktu penggunaan tenaga kerja tercapai, maka menjamin berlakunya tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dalam jangka panjang. Telah dikatakan dalam gambar dari siklus aliran pendapatan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.1 adalah gambaran yang sangat sederhana mengenai aliran-aliran pendapatan yang berlaku dalam suatu perekonomian. Nah, aliran-aliran pendapatan yang seperti ini sifatnya hanya terdapat dalam perekonomian subsisten. Nah, di mana kegiatan perdagangan sangat terbatas dan pada umumnya dilakukan secara barter, tidak menggunakan uang. Hanya dalam perekonomian subsisten, para penerima pendapatan tidak melakukan penabungan. Mereka akan selalu menggunakan seluruh pendapatan yang mereka terima untuk memperoleh barang-barang kebutuhan mereka. Nah, cara kegiatan perekonomian modern. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerimaan pendapatan akan menyisihkan sebagai pendapatan mereka untuk ditabung. Nah, tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi. Nah, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Investasi akan menambah jumlah barang modal yang tersedia dan meningkatkan kemampuan perekonomian tersebut, menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat sebagai balas jasa kepada kesediaan para penerima pendapatan untuk menabung sebagian dari pendapatan mereka. Pengusaha akan membayar bunga ke atas seluruh tabungan yang disediakan oleh sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tersebut, yang diasumsikan sirkulasi di dalam pendapatan adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.2. Dalam gambar itu ditunjukkan bahwa sebagai dari pendapatan sektor rumah tangga ditabung di lembaga-lembaga keuangan aliran 3, dan oleh lembaga-lembaga ini tabungan sektor rumah tangga dipinjamkan kepada para penanam modal. Aliran keempat, para penanam modal investor akan meminjam dan menggunakan tabungan tersebut untuk membeli barang-barang modal dari sektor perusahaan dan pengeluaran ditunjukkan oleh aliran 5. Nah, seperti inilah siklus aliran pendapatan dalam ekonomi modern. Nah, pendapatan faktor produksi, gaji dan upah, sewa, bunga dan untung turun ke aliran rumah tangga. Aliran 2 turun lagi konsumsi rumah tangga perusahaan. Nah, rumah tangga turun lagi aliran ketiga tabungan ke lembaga keuangan, maju lagi ke aliran 4 itu pinjaman aliran modal. Nah, siklus yang kelima ini dari investasi ke perusahaan. Nah, ahli ekonomi klasik tetap berkeyakinan bahwa walaupun rumah tangga akan menabung sebagian dari pendapatan yang diperolehnya, kekurangan dalam penerimaan tidak akan terjadi dalam perekonomian. Nah, keyakinan itu didasarkan kepada pandangan yang pada hakikatnya 5 mengatakan bahwa sebuah tabungan sektor rumah tangga yang menciptakan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan digunakan oleh para pengusaha untuk investasi. Nah, menurut ahli ekonomi klasik, dalam perekonomian suku bunga selalu mengalami perubahan.
Dan perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan dan diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Nah, oleh karenanya, jumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian atau pengeluaran aggregat yang meliputi konsumsi oleh rumah tangga dan investasi oleh para pengusaha yang selalu sama dengan nilai-nilai seluruh produksi yang diciptakan oleh sektor perusahaan pada tingkat penggunaan tenaga kerja. Dengan perkataan lain, pengeluaran aggregat yang dicapai pada waktu tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan penawaran aggregat pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Nah, selanjutnya itu penentuan suku bunga. Nah, mengapakah ahli-ahli ekonomi klasik ini berkeyakinan bahwa perusahaan-perusahaan yang dapat dengan mudah berlaku ke atas suku bunga dan penjamin menciptakan kesamaan di antara jumlah tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Nah, menurut pendapat mereka, keadaan seperti ini akan terjadi karena suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perusahaan pula dalam nabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk prestasi perusahaan. Nah, perubahan suku bunga tersebut akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana dan investasi tercapai. Nah, bagaimana penyesuaian itu berlaku dapat ditargetkan dengan menggunakan gambar 3.3. Nah, sepertinya suku bunga, tabungan, dan investasi. Ya, faktor yang menentukan suku bunga. Nah, sumbu datar dalam gambar 3 ini menunjukkan jumlah permintaan dan untuk investasi dan tabungan, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Kurva 1 menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga atau keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Dan berbagai suku bunga, bentuk kurva di itu adalah seperti yang terdapat dalam gambar 3.3 ini karena para pengusaha akan mengurangi permintaan terhadap tabung rumah tangga dengan apabila suku bunga tinggi, tetapi sebaliknya akan menambah penerimaan mereka apabila suku bunga terendah. Nah, dalam gambar 3.3 ini dapat dilihat bahwa keseimbangan di antara keinginan rumah tangga dalam penawaran tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi dicapai pada titik E. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah seluruh tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga adalah sama dengan jumlah keseluruhan investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, yaitu sebesar 10 sedangkan SO. Pada tingkat keseimbangan ini, suku bunga adalah RO. Menurut ahli ekonomi klasik, keadaan keseimbangan di antara tabungan dan investasi yang seperti ini adalah keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Nah, seperti itulah penentuan kegiatan ekonomi pandangan para ahli-ahli ekonomi klasik dan pendekatan di era modern. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.